Penahanan mantan Menteri Agama, Yakut Holil Qomas, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 12 Maret 2026, menambah panjang daftar perkara dugaan korupsi yang bersinggungan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kasus ini menyoroti dugaan praktik pemberian uang dalam proses pengurusan kuota haji khusus yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan penyidik menahan Yakut untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 12 hingga 31 Maret 2026. Ia ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penahanan tersebut merupakan perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi terkait kuota haji khusus periode 2023-2024. KPK menduga adanya praktik pemberian, fee percepatan, yang diberikan kepada sejumlah pejabat untuk memperlancar proses administrasi dalam pengurusan kuota haji khusus. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, aliran uang diduga berasal dari seorang pejabat di Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Pejabat tersebut adalah Rizky Visa Abadi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus. Menurut penyidik KPK, Rizky diduga memberikan sejumlah uang kepada Yakut dan beberapa pihak lain sebagai bagian dari proses percepatan pengurusan kuota haji khusus bagi sejumlah penyelenggara. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Asep menjelaskan bahwa pemberian uang tersebut tidak hanya mengalir kepada Yakut. Mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfa Habidal Aziz, juga disebut menerima uang yang sama. Namun hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci jumlah total uang yang diduga diterima para pihak. Penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aliran dana melalui pemeriksaan dokumen, transaksi keuangan, serta keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil dalam proses penyidik. Kasus ini kembali membuka perdebatan lama mengenai kerentanan tata kelola kuota haji di Indonesia. Setiap tahun, pemerintah Indonesia memperoleh alokasi kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang kemudian dibagi menjadi kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Kuota haji khusus biasanya diberikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus, PIH, yang melayani calon jemaah dengan biaya lebih tinggi dibandingkan haji reguler. Proses perizinan, akreditasi, hingga pengaturan keberangkatan berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Dalam sistem tersebut, berbagai keputusan administratif, mulai dari pemberian izin hingga penetapan kuota tambahan, memiliki nilai ekonomi yang besar bagi penyelenggara perjalanan haji. Kondisi ini kerap dianggap membuka celah terjadinya praktik suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan. Sejumlah pengamat tata kelola haji sebelumnya juga pernah menyoroti perlunya transparansi yang lebih kuat dalam proses penentuan kuota dan pemberian izin penyelenggara haji khusus. Minimnya keterbukaan informasi dinilai dapat memicu praktik percaloan maupun transaksi tidak resmi di balik proses birokrasi. KPK menegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berlangsung. Lembaga anti rasuah tersebut membuka kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai keterangan atau bahkan dimintai pertanggungjawaban hukum jika ditemukan bukti keterlibatan. Sejumlah saksi dari lingkungan Kementerian Agama maupun pihak penyelenggara perjalanan haji disebut telah diperiksa penyidik. Selain itu, KPK juga menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain di luar kementerian. Penahanan Yakut menjadi salah satu langkah penting dalam proses penyidikan, terutama untuk mendalami peran para pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan kuota haji khusus pada periode tersebut. Perkara ini diperkirakan masih akan berkembang dalam beberapa waktu ke depan, seiring dengan pendalaman penyidik terhadap aliran dana dan mekanisme kebijakan yang diduga menjadi pintu masuk praktik korupsi. Bagi publik, kasus ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan ibadah haji, yang menyangkut kepentingan jutaan umat Muslim Indonesia, tidak hanya membutuhkan kapasitas administratif yang kuat, tetapi juga integritas dalam setiap proses pengambilan. Jangan lupa subscribe ya!